Selamanya kau tetap Tuhan. Selamanya kau tetap Allah. Selamanya engkau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Tidak ada nama lain selain namamu Yesus. Yang kami pegang, yang kami sembah, yang kami tinggikan malam ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan Roh-Ku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan
Shalom, selamat pagi. Berjumpa lagi di Renungan Harian Immanuel Santo Yakobus. Bacaan dari kalender liturgi hari ini yaitu dari Yohanes 16 ayat 20 sampai 23. Ayat renungan pagi hari ini dari ayat 21. Dikatakan seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Dikatakan bahwa wanita akan berduka cita saat ia melahirkan. Apa yang dimaksud berduka cita di sini? Bahwa seorang wanita ketika mengandung tentu banyak hal yang harus dijaga. Baik itu menyangkut kesehatan dirinya maupun kesehatan bayinya. Maka berduka di sini itu artinya berkorban. Ya mungkin kenyamanannya hilang. Biasanya bisa ngopi, sekarang nggak bisa ngopi. Ya, dia harus berdiet. Makanan-makanan tertentu yang bisa mengganggu kandungannya tidak boleh dimakan. Yang biasanya itu mungkin kesukaannya dia. Bahkan dia akan mengalami kesakitan pada saat melahirkan. Tapi sebagaimana adanya seorang wanita, sekalipun mereka tahu bahwa itu akan sakit, tapi mereka menjalani dengan rela karena tahu bahwa akan ada sukacita yang dialami setelah semua pengorbanan dan rasa sakit itu berlalu. Karena dia bisa melihat anak yang di dalam kandungannya sekarang keluar, karena selama ini dia cuma merasakan ada gerakan, ada yang bisa disentuh, tetapi dia tidak kelihatan bagaimana wajahnya, bagaimana rupanya. Berarti ketika dilahirkan, dia akan bisa melihat anak itu. Dan itu suatu sukacita, kegembiraan sebagai seorang ibu atau orang tua ya. Inilah yang disebut dengan yang namanya harapan. Maka ada peribahasa, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, harapannya bersenang-senang kemudian. Dan inilah gambaran proses yang kita alami selama ada di dunia, di mana kita juga akan mengalami yang namanya kesakitan, akan mengalami kedukaan, sampai dengan datangnya kematian pasti. Seperti yang tertulis pada surat Rasul Paulus kepada umat di Roma. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Di masa pandemi sekarang ini, kita sedang mengalami banyak keterbatasan, ketidaknyamanan, tantangan, dan kesulitan, juga berbagai permasalahan melingkupi kita. Ibaratnya seperti wanita yang mengandung dan melahirkan. Saat ini Tuhan sedang mengingatkan, apakah harapan yang ada pada kita? Begitu banyak harapan manusia. Yang terbanyak adalah berupa harapan-harapan yang ada pada saat ini. Pada yang kelihatan, apa yang dirasakan, harapan itu kebanyakan berupa hal-hal duniawi, yaitu kembali seperti keadaan semula sebelum pandemi, berlomba lagi mencari kepandaian, kehormatan, kekuasaan, mengejar kekayaan, kesehatan, karena hasilnya dapat dilihat dan dirasakan di masa sekarang ini. Ini berlawanan dengan apa yang dijabarkan oleh Paulus dalam Roma 8 ayat 24, bahwa apa yang dapat dilihat saat ini bukanlah pengharapan. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, itu kata Paulus. Karena apapun yang dapat dicapai di dunia ini, apa yang dapat kita lihat di masa ini, hanya akan menjadi kesia-siaan ketika kelak
hal-hal itu ternyata tidak membuat kita dapat mencapai kehidupan kekal. Sepandai apapun, mendapat kehormatan, kekuasaan setinggi apapun, seberapa kaya pun, sesehat apapun, kalau semua yang dapat dicapai itu pada akhirnya tidak membuat kita mencapai harapan berupa kehidupan kekal, maka apapun pencapaian kita di dunia akan menjadi sia-sia. Orang yang mengharapkan kehidupan kekal yang tidak terlihat jauh lebih sedikit dibanding dengan orang yang mengharapkan yang terlihat sekarang. Ada yang tidak peduli. Dan bahkan harapan untuk mencapai kehidupan kekal akan menjadi tertawaan dunia. Maka jikalau kita saat ini harus berduka karena hilangnya kenyamanan duniawi, atau ditertawakan dunia ketika kita lebih berharap dapat mencapai kehidupan kekal yang tidak terlihat, maka percayalah janji Tuhan bahwa orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Mazmur 126 ayat 5. Karena saatnya kelak kita akan mendengar apa yang Kristus katakan. Tetapi aku akan melihat kamu lagi dalam kekekalan, dan saat itu hatimu akan bergembira, dan tidak seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Yohanes 6 ayat 22. Dan Matius 6 ayat 19-20 juga mengingatkan bahwa janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Maka di tengah pandemi ini, ketika kita semua kehilangan kenyamanan, ibaratnya mengalami kedukaan, justru inilah saatnya kita untuk fokus pada harapan yang benar, yang tidak kelihatan. Karena kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus melalui baptis untuk mencari perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Kolose 3 ayat 1. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Segala puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu, Allah Tritunggal Maha Kudus, yang telah mengingatkan bahwa apapun yang terasa berat dan mendukakan kami saat mengikuti-Mu dan jadi tertawaan dunia, bahwa semua itu akan setimpal dengan keselamatan dan sukacita yang Kau janjikan. Ampunilah segala kelalaian kami yang masih saja mengarahkan harapan pada apa yang terlihat, bukan apa yang tidak terlihat. Sertai dan mampukan kami bertahan di dalam iman dan senantiasa mencari hal-hal yang di atas di mana Kristus berada. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya Bintang Immanuel. Jangan lupa saksikan terus setiap pagi renungan harian Immanuel Santo Yakobus. Jadilah orang-orang yang dimenangkan. God bless you all.